Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala amma ba'du. Teman sahabat yang berbahagia, kali ini kita di ladang. Teman kita, YouTuber yang satu ini ternyata seorang Pak Tani yang kerjanya ya di ladang, saudara. Sebagai manusia, kita tentu saja berusaha untuk duniawi kita, bahwa orang mukmin itu diperintahkan tidak hanya untuk ibadah saja, tapi kita berusaha bagaimana bahagia dunia dan bahagia akhirat sesuai dengan doa kita di salat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saudara yang berbahagia, untuk kebahagiaan duniawi ini kita tentu tidak bisa hanya berleha-leha, berpangku tangan, tapi kita bekerja dan berusaha. Jika kita ingin bahagia dunia, sukses dunia, maka untuk kebahagiaan dan kesuksesan dunia itu tentu kita raih, kita ambil, kita bekerja, kita berkarya dan sebagainya menurut profesi kita masing-masing. Sebagai seorang guru, dia bekerja sebagai tenaga pendidik, sebagai seorang nelayan dia ke laut, dan sebagai seorang petani dia ke ladang tentunya, saudara ya. Ada yang berkata, untuk apa kita bekerja? Untuk apa kita bekerja? Toh semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kadang-kadang ada teman kita yang lagi nongkrong, kita ajak, kerja yuk, ke ladang yuk, usaha yuk. Dia jawab, untuk apa kita kerja? Semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun saya kaya, saya miskin, saya bagaimana, semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita bekerja? Oh, saudara, ini tentu pemahaman yang salah, saudara ya. Ini menyangkut dengan takdir, qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini ingin kita berbagi pengalaman, ingin kita berbagi ilmu pengetahuan, yaitu tentang masalah salah pahamnya kawan kita yang mengatakan untuk apa kita bekerja, untuk apa kita berusaha. Toh semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pemahaman yang salah. Nanti kalau seorang anak muda berkata seperti itu, untuk apa saya mencari jodoh? Kan Allah sudah tentukan jodoh saya. Nanti dia diam-diam di rumah. Dari mana dia dapat jodoh? Mungkin datang juga jodohnya, tapi yang tua-tua. Saudara yang berbahagia, yang dimaksud dengan qada adalah ketentuan dan ketetapan atau pengetahuan Allah Subhanahu wa taala dari alam azali, dan itu tidak ada pilihan kepada manusia. Kita tidak diberikan untuk hak memilih. Contohnya bisa kita katakan seperti terlahirnya seseorang itu ke alam duniawi ini sebagai suku ini, suku A, suku B, itu tidak bisa kita tentukan. Ya Allah, saya lahir nanti suku Aceh, suku Jawa, suku Batak. Tidak. Itu sudah qada, ketentuan dari Allah semenjak dari alam azali. Dan kita menetes air mata darah pun kita tidak bisa mengubah itu. Kehidupan lahirnya manusia atau matinya manusia, kita tidak bisa ubah itu. Matinya manusia itu sudah ditentukan oleh Allah dari alam azali. Itu qada. Adapun qadar, saudara, itu adalah ketentuan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tentang makhluknya yang sudah terjadi, yang sedang terjadi dan akan terjadi. Itu semua Allah ketahui. Namun kita manusia punya hak untuk memilih. Sama seperti pekerjaan kita ini. Kita bekerja sebagai seorang petani itu memang sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, tapi
qadar itu Allah beri kepada hambanya hak memilih. Kita diberikan hak memilih. Mau bekerja hari ini atau libur hari ini itu hak kita. Kita ada diberikan pilihan. Sama seperti makan, saudara. Saya kalau sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ini makan, ya saya diam-diam aja makan. Dari mana makannya kalau kita tidak berusaha, kita tidak masak, kita tidak ambil itu nasi. Nah, jadi makannya kita hari ini, ketentuan Allah memang ditentukan oleh Allah. Tapi kita ada hak untuk memilih, saudara. Jadi itulah perbedaan antara qada dan qadar. Sama dengan teman kita, kita ajak ibadah. Yuk, salat yuk, masjid yuk. Ah, untuk apa saya ke masjid? Allah kan sudah tentukan hambanya masuk neraka atau masuk surga. Itu saudara salah. Itu keliru. Qadar itu diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara ke neraka atau ke surga, neraka surganya itu sudah qada Allah, memang tidak ada pilihan. Tapi cara kita mendapatkan surga dan neraka itu adalah Allah berikan kepada kita hak memilih. Kita bisa saja kita berangkat ke masjid atau tidak berangkat ke masjid. Di diri kita ada hak pilihan. Sama seperti hujan. Begitu hujan turun, ini kan sudah ketentuan Allah, saya basah atau enggak basah. Di situ kita ada hak memilih, saudara. Kalau kita ingin basah, ya biarkan saja kita diguyur hujan. Tapi kalau kita kepingin tidak basah, kita silahkan berlindung, kita silahkan pergi ke teras rumah. Ini adalah Allah berikan hak pilihan kepada manusia. Begitu juga bekerja dan berusaha, memang Allah sudah tentukan. Allah mengetahui segala yang terjadi kepada hambanya, yang sudah terjadi, yang sedang terjadi dan akan terjadi. Namun Allah berikan hak pilihan. Mau bekerja, itu ada hak pilihannya kepada diri kita. Saudara yang berbahagia, mudah-mudahan pertemuan kita di ladang ini bermanfaat, berfaedah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.